Inter Milan di musim 2023-2024 menunjukkan banyak peningkatan meski telah ditinggal banyak pemain bintangnya. Masih di bawah asuhan Simone Inzaghi, mereka tampil luar biasa di kancah domestik. Sementara di ajang Liga Champions, meski kurang memuaskan usai bermain imbang melawan Real Sociedad, tapi setidaknya mereka bisa mencuri 1 poin di kandang lawan. Bagaimana Inter Milan bisa menjaga konsistensi mereka meski tanpa pemain andalan musim lalu yang mengantarkan mereka ke final Liga Champions dan juga menjadi juara Coppa Italia dan Piala Super Italia, selain menjadi penantang gelar di Serie A? Mari kita lihat proses transformasi Inter Milan musim ini racikan Simone Inzaghi. Cara Inter Milan hadapi kepergian pemain bintang. Simone Inzaghi, sang pelatih berusia 47 tahun itu, dinominasikan untuk penghargaan pelatih terbaik UEFA, bersama dengan pelatih pemenang treble Manchester City Pep Guardiola dan juga juara Serie A Napoli Luciano Spalletti. Melatih Inter Milan bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan melihat situasi keuangan klub ini. Itu berarti Inzaghi bisa kehilangan pemain setiap musimnya dan menggantikan mereka yang pergi memerlukan waktu. Bahkan saat berangkat untuk tur pramusim ke Jepang pada akhir Juli lalu, Inter pergi tanpa kiper pilihan pertama dan juga kedua. Kepindahan Andre Onana, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, dan Romelu Lukaku adalah masalah besar pertama mereka. Tetapi Inzaghi tetap move on bersama timnya, dan ia berhasil membuat skuadnya terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Sampai 3 pertandingan awal musim ini, beberapa pengamat masih ada yang berani mengatakan bahwa Inter lebih buruk musim ini karena kehilangan pemain hebatnya. Namun kini justru mereka seolah-olah menuntut Inter Milan harus menang di setiap pertandingan karena melihat keunggulan skuad mereka. Simone Inzaghi adalah pelatih Inter Milan pertama yang menjalani musim ketiga sejak terakhir kali dilakukan oleh Roberto Mancini. Dan menariknya jika melihat ke belakang, bagaimana Inzaghi selalu dirumorkan bakal dipecat setiap akhir musim. Namun ia justru bisa menaikkan status Inter Milan ke level yang lebih tinggi. Semakin hebat usai kalah di final Liga Champions. Inzaghi dan pemainnya pulang dari final Liga Champions di Turki dengan penuh penyesalan. Mereka kecewa bukan karena kalah, tapi karena mereka bermain cukup baik untuk bisa mengimbangi tim sebagus Manchester City asuhan Pep Guardiola. Dan hal ini memberikan Inter kepercayaan diri yang menjadikan mereka berada pada level lain daripada tim manapun di Italia saat ini. Mereka menghancurkan lawan-lawannya. Inter memasuki musim baru Serie A dengan catatan sempurna. Ini untuk pertama kalinya sejak 1966. Mereka memenangkan 3 pertandingan pembuka tanpa kebobolan. Dan kemenangan 4-0 atas Fiorentina serta mengebiri tetangganya sendiri AC Milan dengan skor 5-1 semakin menunjukkan keperkasaan mereka. Inter Milan melanjutkan performa baik mereka di musim ini. Wajah-wajah baru memberikan hasil yang baik. Wajah baru sebagian besar pemain gratisan. Sejumlah pemain baru yang menggantikan mereka yang telah pergi, diantaranya adalah membeli murah Jan Sommer dari Bayern Munchen untuk menggantikan Andre Onana. Kiper Raffaele Di Gennaro jadi pelapis Sommer. Jan Aurel Bisek dibeli murah juga dari klub Denmark Aarhus. Francesco Acerbi dipinjam dari Lazio. Christian Aslani dibeli untuk gantikan Marcelo Brozovic. Davide Fratesi dipinjam dari Sassuolo. Juan Cuadrado datang dari Juventus secara gratis. Dan juga ada Marcus Thuram. Christian Aslani, gelandang bertahan 21 tahun asal Albania itu, dibeli dari Empoli dengan harga 10 juta euro atau 167 miliar rupiah. Dan ia menjadi pemain termahal yang diboyong Inter Milan pada musim panas 2023 sejauh ini. Potensi besar Aslani membuatnya pantas dihargai tinggi. Selama musim lalu, ia tampil 29 kali bagi Inter Milan, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Tapi yang paling menjadi sorotan adalah kedatangan Marcus Thuram, yang datang secara bebas transfer alias gratis dari klub Jerman Borussia Mönchengladbach. Marcus Thuram sebenarnya hampir bergabung dengan AC Milan secara gratis dari Mönchengladbach pada musim panas. Namun tiba-tiba ia beralih ke Inter Milan yang sudah lama memiliki minat untuk memboyongnya dan sudah 2 kali mencoba untuk mendatangkannya. Marcus Thuram yang berusia 26 tahun menunjukkan kemampuannya bermain bola atas dengan baik untuk mencetak gol pertamanya di Serie A dan kesadaran diri untuk bertugas memberikan assist bagi Lautaro Martinez.
Dan ia pun membuktikan semua itu saat Inter Milan mengajar AC Milan dengan skor telak 5-1 di pertemuan pertama Liga Italia musim ini. Derby della Madonnina di awal musim 2023-2024 memang adalah sebuah laga yang pasti ingin dilupakan oleh AC Milan dan para penggemarnya. Kekalahan 5-1 adalah kekalahan terberat yang dialami Milan dalam derby ini dalam hampir setengah abad terakhir, sejak terakhir kali di tahun 1974. Kemenangan tersebut sekaligus membuat La Beneamata sebagai satu-satunya tim yang masih sempurna di Serie A musim ini. Selain itu, Inter kini jadi tim dengan lini serang paling gahar di Serie A 2023-2024, yaitu dengan 13 gol dalam 4 pertandingan pertama. Plus mereka memiliki lini belakang yang begitu solid dengan cuma kemasukan 1 gol dalam 5 pertandingan. Hormati Real Sociedad. Inter Milan memulai perjalanan mereka di Liga Champions 2023-2024 dengan penampilan yang kurang memuaskan saat melawan Real Sociedad di grup D. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1 yang nyaris tidak terwujud tanpa kontribusi gemilang dari Lautaro Martinez. Tapi perlu diingat, Real Sociedad bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Mereka bukan tim kaleng-kaleng, apalagi setelah melihat bagaimana mereka merepotkan Real Madrid di laga terakhir mereka. Inter menunjukkan respek pada tim tuan rumah. Real Sociedad adalah tim yang sangat terorganisir, dan melihat bagaimana mereka merubah formasi dalam fase bertahan saat melawan Real Madrid, menunjukkan mereka punya kualitas dalam strategi mereka. Real Sociedad adalah tim yang selalu menunjukkan determinasi dan agresi, serta memiliki pemain-pemain hebat. Mereka unggul lebih dulu saat melawan Real Madrid, sama halnya saat mereka melawan Inter Milan. Dan juga di kedua laga itu, Real Sociedad sama-sama unggul cepat hanya dalam 5 menit sejak babak pertama dimulai. Dengan hasil imbang ini, Inter Milan dan Real Sociedad masing-masing menempati peringkat 2 dan 3 klasemen grup D. Setelah di laga lainnya, Salzburg sukses mengalahkan Benfica dengan skor telak 2-0. Peluang Inter Milan masih terbuka lebar, dan mereka pun juga diunggulkan untuk lolos ke 16 besar sebagai juara grup. Akan menarik untuk melihat sepak terjang Inter Milan musim ini di semua kompetisi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.